Iya Bu. Mbak Angel silakan masuk. Makasih Bu. Iya, silakan duduk ya Bu Angel. Baik Bu. Iya, pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya, baik Bu? Baik Bu. Baik, di sini sudah kita jadwalkan hari ini kita akan melakukan KIE berkenan ya Bu. Baik Bu Bila. Sebelumnya Ibu bawa buku KIE-nya. Bawa Bu. Ini Bu. Terima kasih. Saya lihat dulu ya. Baik Bu. Ini kunjungan yang ketiga ya Bu ya. Iya Bu. Namanya Ibu Angela, benar? Benar. Usianya 24 tahun. Benar Bu. Usia kehamilannya 34 minggu. Benar Bu. Baik Ibu, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan saya lakukan pada pagi hari ini untuk Ibu ya. Baik Bu. Nah, di sini untuk tujuannya agar Ibu dapat menentukan pilihan saat melahirkan bayinya nanti. Dan untuk prosedurnya nanti saya akan memberikan beberapa KIE kepada Ibu ya. Baik Bu. Nah, baik, sebelumnya saya izin dulu untuk mencuci tangan dan menutup privasi ya Bu. Baik Bu Bila. Nggak apa-apa Bu, nanti saya benerin. Iya Bu. Maaf ya Ibu, tadi saya tinggal sebentar. Sekarang langsung saja kita mulai ya Bu ya. Baik. Ini Ibu ada keluhan? Ini Bu, saya bingung mengenai pilihan saya dan suami saat melahirkan bayi saya nanti di mana. Hanya itu keluhannya Bu, yang lain tidak ada? Tidak ada Bu. Batuk? Tidak ada Bu. Iya. Demam juga enggak ya Bu ya? Iya. Baik, langsung saja ya Bu. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan kepada Ibu pentingnya persiapan rencana persalinan, karena Ibu tadi masih bingung, jadi akan saya jelaskan saat ini. Kenapa kita harus mempersiapkan persalinan terlebih dahulu? Agar kita tahu nanti Ibu dan Bapak mau lahiran di rumah, di bidan, atau di rumah sakit ya Bu ya. Baik, langsung saja. Nah, untuk rencana persalinan itu meliputi mempersiapkan rencana kelahiran, termasuk mengidentifikasi penolong dan tempat persalinan, keperluan yang perlu dibawa selama bersalin, serta perencanaan tabungan untuk mempersiapkan biaya persalinan. Nah, rencana persalinan itu sebelumnya Ibu sudah tahu? Belum Bu. Belum ya. Nah, rencana persalinan itu adalah hasil diskusi antara Ibu, keluarga, dan bidan pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan ya Bu. Nah, nanti di mana mau direncanakan persalinannya, apakah di rumah sakit, atau di tempat klinik bidan mandiri gitu ya Bu ya. Baik Bu. Nah, sambil saya menjelaskan, Ibu bisa melihat buku lembar balik yang sudah saya sediakan di sini ya Bu ya. Baik Bu Bila. Baik. Nah, untuk yang kedua, persiapan persalinan itu ada beberapa langkah. Yang satu, langkah membuat rencana persalinan. Nah, di sini menentukan tempat persalinan. Nah, sejak awal Ibu dan keluarga sudah harus menentukan di mana akan melahirkan, sehingga ketika sudah ada tanda-tanda persalinan maka langsung berangkat, karena tujuannya sudah jelas dan mantap, sehingga tidak perlu berpikir atau diskusi dengan keluarga dan masyarakat yang akan memakan waktu untuk mencapai fasilitas kesehatan ya Bu ya. Jadi kita harus mewanti-wanti terlebih dahulu. Lalu memilih tenaga kesehatan terlatih. Nah, di sini setelah menentukan tempat persalinan, Ibu dapat menentukan tenaga kesehatan yang akan Ibu gunakan ya Bu ya. Baik Bu. Nah, di sini maka kemudian berpikir menentukan bidan yang akan menolong persalinan. Jadi, jika Ibu sudah memilih bidan untuk menolong Ibu saat bersalin nanti, nah di sini Ibu harus mulai menjalin hubungan sejak periksa hamil, sehingga sudah terjalin hubungan yang baik yang dapat mengurangi kecemasan pada saat melahirkan ya Bu ya. Baik Bu. Lalu perlu ditentukan juga apabila bidan yang dipilih tidak ada ketika tiba saat persalinan, siapa bidan penggantinya. Jadi tidak hanya
satu bidan saja, tapi ibu bisa memilih bidan yang lain juga untuk mewanti-wanti saat bidan itu tidak ada di tempat untuk menolong ibu ya. Baik Bu Bidan. Lalu bagaimana menghubungi bidan? Nah, di sini untuk mempermudah komunikasi perlu ditanyakan. Lalu bagaimana cara menghubungi bidan? Dapat menanyakan nomor HP atau telepon yang bisa dihubungi. Lalu bagaimana transportasi ke tempat persalinan? Nah, kendaraan untuk berangkat ke tempat persalinan juga harus direncanakan ya Bu ya. Sejak hamil sehingga dapat siap saat ingin diperlukan. Lalu siapa yang akan menemani pada saat persalinan? Nah, di sini ketika persalinan, ketika yang berhak untuk menemani ibu saat persalinan itu adalah suami. Biasanya kita berpikir yang menemani saat persalinan itu hanya suami ya Bu ya. Iya Bu. Padahal di sini hal tersebut tidak benar. Karena prinsipnya yang menemani adalah orang yang dapat memberi support mental kepada ibu yang akan melahirkan. Hal ini tidak harus suami, bisa keluarga, ibu, adik, ataupun kakak yang bisa memberikan semangat pada saat ibu bersalin ya Bu ya. Jadi tidak harus suami yang harus menemani ibu setiap saat. Karena kan suami biasanya juga bekerja jauh ya Bu ya. Jadi nggak bisa stay sama kita terus. Nah, ini ada sedikit cerita ya Bu ya. Dulu saya pernah menangani satu pasien. Nah, bukannya malah tenang memberikan support kepada istrinya, tapi sang suami itu malah pingsan karena sebenarnya suami tidak tega melihat istrinya. Ada juga suami yang marah-marah pada istrinya karena istrinya tidak kuat mengejan. Nah, kita kan seorang perempuan hatinya sangat lembut ya Bu ya. Kita membutuhkan support saat kita ingin melahirkan, bukan malah kita dibentak atau dimarah. Jadi lebih baik tentukan pendamping persalinan sesuai dengan hati kita ya Bu ya. Baik Bu. Hal yang seperti ini justru akan mengganggu persalinan karena akan menambah kecemasan ibu yang melahirkan. Nah, untuk itu menentukan siapa yang akan menemani perlu ditanyakan kepada ibu sendiri. Nah, nanti ibu mau ditemani oleh siapa? Boleh dari keluarga seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya ya Bu ya. Baik Bu. Ada pertanyaan dulu Bu? Sampai sini belum ada. Belum Bu. ya. Nah, lalu berapa banyak biaya yang dibutuhkan dan bagaimana cara mengumpulkan biaya tersebut? Nah, untuk mengetahui hal itu, berapa banyak biaya dibutuhkan atau ditentukan, ibu hamil sudah dapat menentukan ingin dirawat kelas berapa, sehingga dapat mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan pada saat periksa hamil. Sebaiknya bidan mengorientasikan pasien pada kamar-kamar sesuai kelas dan tarifnya ya Bu ya. Baik Bu. Jadi kita bisa mewanti-wanti keuangan kita. Lalu ibu dapat diajak diskusi apakah tabungan ibu bersalin atau sering disebut tambulin, sehingga pasien dapat menabung setiap periksa hamil sehingga pada saat melahirkan sudah terkumpul biaya, atau memilih dengan biaya jaminan persalinan atau Jampersal atau jaminan kesehatan masyarakat Jamkes atau dengan BPJS dan lain-lain ya Bu ya. Jadi pada saat persalinan kita tidak memikirkan banyak hal, fokus hanya pada persalinan kita ya Bu ya. Nah, lalu siapa yang akan menjaga keluarga jika ibu sedang melahirkan? Nah, ini perlu ditanyakan juga Bu. Karena siapa yang akan menjaga keluarga di rumah ketika ibu melahirkan juga harus sudah disiapkan supaya ibu bersalin dihadapi tidak dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang lain-lain ya Bu. Jadi ibu tenang, tidak fokus memikirkan nanti misalkan ibu punya anak kecil di rumah, ibu mikirkan anak kecilnya siapa yang harus dijaga, siapa yang menjaga di sana, pasti akhirnya kacau ya Bu ya, tidak tenang. Nah, di sini ibu juga bisa sudah mempersiapkan dulu siapa yang harus menemani anaknya di rumah. Ibu, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah persiapan persalinan ibu ya. Bu. Nah, di sini langkah kedua kita harus membuat rencana persalinan. Nah, siapa yang membuat keputusan utama dalam keluarga? Siapa yang akan membuat keputusan apabila pembuat keputusan utama tidak ada saat jadi kegawat daruratan? Jadi ada penggantinya ya Bu ya. Jadi itu harus direncanakan. Lalu saya akan menjelaskan persiapan persalinan langkah ketiga, yaitu membuat rencana persalinan. Nah, di sini ibu bisa membuat rencana persalinan, yaitu
ibu menentukan di mana nanti ibu akan melahirkan, di mana nanti dirujuk apabila terjadi kegawat daruratan, bagaimana cara menjangkau tempat rujukan jika terjadi kegawat daruratan, bagaimana mendapatkan dana jika terjadi kegawat daruratan, dan bagaimana cara mencari donor, siapa yang direncanakan menjadi donor ya Bu. Lalu menjelaskan persiapan persalinan yang keempat, yaitu membuat rencana dan pola menabung. Nah, ini sebelum melahirkan, di sini bidan berupaya untuk mendiskusikan dengan ibu dan keluarga untuk menyiapkan dana jika terjadi kegawat daruratan. Banyak kasus ibu meninggal karena kehamilan, persalinan maupun pasca persalinan karena tidak dapat mencari pertolongan ke tempat atau fasilitas kesehatan yang lebih lengkap disebabkan tidak mempunyai dana yang diperlukan ya Bu ya. Biasanya kan kita mau ke rumah sakit besar tapi kita tidak punya biaya. Nah, kita mau nggak mau pasti di rumah dan berupaya seadanya ya Bu ya. Biasanya masih menggunakan dukun atau pokoknya banyak yang membahayakan ya Bu ya. Lalu sering terjadi karena merasa tidak mempunyai dana yang cukup, maka keluarga pasrah dengan keadaan sehingga ibu melahirkan dibiarkan tetap di rumah meskipun sebenarnya memerlukan pertolongan seperti yang saya jelaskan tadi ya Bu. Nah, di sini bidan dapat mengajarkan pada ibu untuk di sini saya sebagai bidan bisa mengajarkan pada ibu untuk menabung sejak dini ya Bu ya, agar dapat mempersiapkan dana persalinan. Lalu di sini saya akan menjelaskan persiapan persalinan. Langkah kelima yaitu membuat rencana persalinan lagi ya Bu ya. Nah, di sini ibu mempersiapkan peralatan untuk persalinan. Ibu sudah tahu sebelumnya peralatan yang digunakan untuk persalinan? Sudah direncanakan? Belum. Nah, nanti peralatannya berupa baju ganti ibu, untuk dedeknya, popoknya, pokoknya semua peralatan bayi ataupun peralatan ibu yang mau dibawa ya Bu ya. Nah, lalu daftar peralatan untuk di sini ada beberapa daftar peralatan untuk persalinan. 2-3 pakai tidur yang memudahkan Anda untuk menyusui, yang mempunyai seperti baju yang mempermudahkan ibu untuk bisa menyusui ya Bu ya, yang kira-kiranya mempunyai kancing. Nah, nanti bisa ibu bawa untuk ke rumah sakit ataupun ke klinik bidan ya Bu ya. Nah, lalu ibu bisa membawa 2-3 bra menyusui, lalu 3-4 kain panjang atau sarung, baju panjang atau daster, lalu sendal, 4 celana dalam, pembalut ibu bersalin, tisu basah dan tisu kering, alat mandi, sabun pasta gigi, minyak penghangat, makeup, gurita atau korset, HP yang sudah diisi pulsa. Itu ya Bu ya. Nah, tadi kan sudah untuk ibu. Nah, sekarang untuk bayi lagi ya Bu ya. Nanti ibu bisa membawakan 1 lusin baju dan popok bayi, 2 handuk bayi yang lembut, kain segi 4 atau selimut bayi, kaos tangan dan kaos kaki, 2 wasap, topi, minyak telon, sabun mandi, sampo khusus untuk bayi, dan sisir bayi ya Bu ya. Dan yang terakhir ada selendang atau kain gendongan. Dan untuk peralatan tambahan lainnya, misalnya peralatan makan, obat dan sebagainya ya Bu ya. Baik Bu. Bagaimana Bu? Sudah paham dengan penjelasan saya tadi? Sudah paham Bu. Baik, kalau sudah paham, boleh saya evaluasi dikit Bu? Boleh Bu. Kira-kira ibu sudah mempunyai pandangan nanti mau lahiran di mana? Saya sudah punya pandangan ingin melahirkan di PMB saja. Di PMB ya Bu. Nah, ini untuk tabungannya sudah ada? Sudah ada Bu. Sudah persiapkan ya? Sudah dipersiapkan. Ini kok saya nggak ada suaminya Bu? Saya lagi LDR Bu sama suami saya. Oh, di mana? Suami saya kerjanya di Kalimantan. Di Kalimantan. Ya nggak apa-apa ya Bu, tetap semangat. Tapi selalu video call kan? Selalu Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti bisa ditemani. Ibu masih ada kan? Mohon maaf. Iya masih ada. Iya, nanti bisa ditemani keluarga terdekat ya Bu ya. Baik Bu. Kalaupun bisa pulang ya disuruh pulang suaminya biar lebih semangat melahirkan ya Bu ya. Iya Bu tidak. Baik, kalau ibu sudah mempunyai rencana persalinan dan sudah mengerti apa yang saya jelaskan tadi, saya sudahkan untuk KIA kita hari ini. Nah, nanti jika ibu belum paham
dan masih bingung, silakan ibu datang kembali ke sini dan bersama suaminya ataupun siapa gitu ya bu ya. Baik Bu Bidan. Baik, sebentar saya isi dulu ininya ya bu ya. Baik Bu Bidan. Kejadian maaf ya bu. Iya Bu Bidan. Ini bu untuk KI-nya. Terima kasih ya Bu. Baik, selamat pagi ya bu. Sehat Ya. selalu, semoga lancar persalinannya. Baik Bu Bidan. Iya, Terima kasih. iya.